Cahaya bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, senang sekali pada pagi hari ini saya kembali boleh menemani Bapak Ibu Saudara untuk kita mengawali hari bersama dengan Tuhan, untuk kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi jiwa kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk pagi indah ini Tuhan. Terima kasih kembali Tuhan berikan kami kesempatan untuk menikmati hari ini. Terima kasih banyak Bapa, Engkau juga memberikan kami kesempatan-kesempatan dan berkat yang kami boleh nikmati sepanjang hari ini. Bapa yang baik, ajar kami untuk terus setia berjalan bersama-Mu Tuhan. Ajar kami untuk tetap percaya, untuk pegang janji-janji Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kami serahkan totalitas hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di sepanjang kehidupan kami, Engkau yang memimpin langkah kami. Kami boleh berjalan menuruti apa yang Tuhan arahkan dalam hidup kami. Bapa, kami percaya di dalam Engkau kami tidak akan mungkin salah melangkah. Di dalam Engkau kami mendapat petunjuk arah hidup yang jelas. Di dalam Engkau Tuhan kami boleh menikmati kedamaian, kebahagiaan, sukacita, sesuatu hal yang luar biasa yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami persiapkan hati kami mau dengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu ini yang terbatas, yang tidak ada apa-apanya. Berkati setiap Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Biar jamahan kasih kuasa Tuhan, jamahan Roh Kudus boleh membawa kami di dalam pengertian dan pemahaman akan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih, pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema kekuatan dahsyat di balik sebuah doa. Dan pagi hari ini kita akan belajar dari tokoh Alkitab yang bernama Hana. Banyak orang begitu menikmati saat berdoa bersama dengan Tuhan. Dan banyak orang mengungkapkan tentang makna doa di dalam kehidupannya. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Doa adalah kunci pembuka dan penutup hari. Doa adalah persekutuan yang indah dengan Tuhan. Doa adalah komunikasi yang begitu intim antara kita dengan Tuhan. Doa adalah sesuatu hal yang luar biasa yang boleh dinikmati setiap orang percaya. Doa adalah hak yang diberikan oleh Tuhan kepada kita sebagai anak-anaknya. Alkitab telah mencatat fakta-fakta yang terjadi ketika seorang itu menaikkan doa. Dan pada pagi hari ini secara khusus kita akan belajar tentang doa dari seorang yang bernama Hana. Siapakah Hana? Hana adalah seorang wanita yang mengalami penderitaan lahir dan batin. Dia mengalami kecemasan, kesedihan, sakit hati, susah hati yang terus-menerus. Bahkan dia buram untuk melihat masa depannya. Apa yang menjadi masalah utama dalam kehidupannya? Hal yang pertama, dia adalah seorang yang mandul. 1 Samuel 1 ayat 5. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Hal yang kedua, masalah yang dihadapi oleh Hana, hatinya begitu tersakiti ketika hadirnya wanita lain dalam kehidupan suaminya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan Alkitab, Hana bukanlah seorang perebut suami orang, tetapi Hana mengalami sakit hati karena suaminya mencintai wanita lain, dan wanita lain itu pun bersedia menikah dengan suaminya. Bapak Ibu Saudara, Hana bukan pelakor. Posisi Hana di sini adalah sebagai istri pertama. Yuk kita lihat 1 Samuel 1 ayat 6. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Bapak Ibu Saudara, di sini kita lihat madunya Hana adalah Penina, di mana Elkana menikahi Penina karena Hana tidak bisa memberikan keturunan bagi Elkana. Bapak Ibu yang terkasih, tentunya kita bisa menyelami bagaimana perasaan Hana, luka hati yang dia alami. Hatinya seakan tercabik-cabik dan mengalami luka yang sangat dalam. Karena tidak ada seorang pun istri yang mau suaminya berbagi cinta dengan wanita lain. Setelah Hana dipoligami,
masalah bertubi-tubi datang dalam kehidupannya. Di dalam 1 Samuel 1 ayat 7, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Bapak Ibu yang terkasih, luar biasa ya. Hana mengalami penderitaan secara batin dan bertahun-tahun itu terus berlangsung dalam kehidupannya. Saya amati di bagian firman Tuhan ini, Hana bukanlah seorang wanita yang frontal, pemarah, pembalas dendam, seorang yang mau melakukan kekerasan terhadap penindasan yang dilakukan terhadap dirinya. Alkitab tidak mencatat karena Penina sudah kurang ajar terhadap Hana, maka Hana menampar, menjambak, menyeret, memaki-maki, menghardik, dan mengeluarkan kata-kata yang kasar. Sama sekali itu tidak terjadi. Tetapi yang Hana lakukan adalah dia tetap pergi ke rumah Tuhan, dia menangis di hadapan Tuhan dan dia mencurahkan seluruh isi hatinya kepada Tuhan. Hana adalah seorang wanita yang luar biasa, wanita yang sangat lembut, wanita yang penuh kesabaran. Bapak Ibu Saudara, walaupun secara manusia Hana tentunya mengalami stres karena ia mengalami tekanan yang bertubi-tubi. Apa buktinya bahwa Hana juga sampai di fase stres, yaitu Hana selalu menangis dan juga dia tidak mau makan. Ada beberapa gejala yang ditunjukkan ketika seorang itu sedang mengalami stres. Dia merasa kesepian, merasakan kesedihan yang terus-menerus, kehilangan minat untuk melakukan sesuatu pekerjaan, dia kehilangan minat untuk bersosialisasi dengan dunia luar, dia juga kehilangan minat untuk makan, atau sebaliknya, dia makan berlebihan sebagai pelarian atas masalah yang sedang dihadapi. Sekalipun Hana mengalami masalah yang berat dalam hidupnya, namun Hana sudah mengambil sikap yang benar di hadapan Tuhan. Apa yang sudah dilakukan Hana, langkah yang tepat, sudah memberikan dampak yang luar biasa di dalam kehidupannya. Dampak yang pertama, Tuhan semakin memberkati kehidupan Hana luar biasa dan dia mengalami pembelaan Tuhan yang luar biasa. Setelah kelahiran Samuel, Tuhan masih memberkati kandungan Hana sehingga dia masih diberikan anak-anak yang luar biasa. 1 Samuel 2 ayat 21. Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Buah dari doa dan kesetiaan Hana di hadapan Tuhan adalah diberkati dengan anak yang takut akan Tuhan. 1 Samuel 2 ayat 26. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. 1 Samuel 3 ayat 19. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satupun dari firman-Nya yang dibiarkannya gugur. Kita mau tahu lebih dalam lagi apa yang menjadi rahasia Hana boleh menang melewati kesulitan dan masalah dalam hidupnya. Pertama, Hana mencari Tuhan untuk menyerahkan seluruh masalah hidupnya kepada Tuhan. 1 Samuel 1 ayat 10 dan 15. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita melakukan survei terhadap 100 orang dan kita mengajukan pertanyaan, apakah di antara mereka punya masalah atau beban hidup? 100% akan mengatakan mereka punya masalah. Karena tidak ada satupun manusia di dunia ini yang bebas dari masalah dan pergumulan hidup. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, suatu hari kami membutuhkan suatu barang dan kami harus mencari di toko material. Setelah kami berkeliling, ternyata kami nggak mendapatkan barang itu dan kesimpulan kami adalah bahwa kami harus mencari barang tersebut di toko material yang besar dan lebih lengkap. Tibalah kami di sebuah toko material yang besar, kemudian suami katakan, ya tunggu di parkiran dan saya masuk. Begitu saya masuk toko itu, saya lihat toko ini sangat ramai dan seorang ibu mendekati saya karena semua pegawainya sibuk melayani customer yang lain. Ibu itu tanya apa kebutuhan saya sebutkan dan dia katakan barang itu ada di tokonya. Setelah saya menerima barang itu, saya bayar dan saya hendak meninggalkan toko itu. Tiba-tiba ibu itu berkata kepada saya, boleh nggak saya minta waktunya sebentar, ada yang mau saya sampaikan. Saya bilang, boleh Bu. Kemudian ibu itu membawa saya ke ruangannya.
Dan di ruang kerjanya itu, ibu itu menangis terus-menerus sampai akhirnya dia mulai bercerita. Saya coba mengamati, mendengar, menyimak apa yang beliau sampaikan. Dia katakan, saya sudah gak kuat lagi menjalani hidup ini, rasanya pengen mati. Bapak Ibu Saudara, saya dengarkan semuanya supaya dia bisa mencurahkan keluh isi hatinya dan dia boleh sedikit lebih lega setelah bebannya itu bisa tersalurkan. Dan ternyata dia adalah seorang introvert. Ketika dia menghadapi masalah, dia sangat tertutup. Dia gak bisa cerita masalahnya bahkan ke suami ataupun ke anak-anaknya. Dia lebih senang menyimpan masalah itu sehingga masalah itu terus terakumulasi dalam dirinya dan membuat dia semakin tertekan. Saya tanya, apa yang kurang dari hidup ibu? Dia jawab, tidak ada, apalagi harta. Karena toko besar yang saya miliki ini bukan satu-satunya toko yang saya miliki, tetapi ada 5 cabang lainnya. Sementara suami dan anak-anak saya punya bisnis yang berbeda. Saya bertanya lagi, apa yang menjadi masalah terbesar dalam hidup ibu sehingga ibu merasa tertekan? Ibu itu katakan, saya juga gak tahu bagaimana menguraikannya. Kalau tadi saya sudah cerita panjang lebar, mungkin ibu sendiri menangkap, sepertinya gak ada masalah dalam hidup saya. Tapi yang saya gak bisa paham, saya selalu merasa kosong. Saya seperti merasa sepi di tengah keramaian. Pingin mati, tapi rasanya sayang harus meninggalkan harta saya yang begitu banyak. Rasanya sia-sia kerja keras yang saya lakukan selama ini. Saya bangun pagi hari, otak saya udah mikir gimana caranya muter uang, ngembangin bisnis, bagaimana caranya customer bisa datang ke toko saya harus order barang. Dan ketika malam hari sebelum tidur, saya harus bereskan laporan keuangan dan saya harus tahu berapa posisi keuntungan saya pada hari ini. Tapi saya bingung, saya selalu merasa ada yang kurang dari hidup saya. Padahal dalam setahun 2 kali minimal saya jadwalkan dengan keluarga berlibur ke luar negeri. Dan Sabtu Minggu sengaja saya tidak bekerja supaya kami bisa refreshing. Kami menginap di hotel-hotel termahal dan juga villa-villa yang bagus pemandangannya di seputaran kota Bandung ini. Tapi semuanya itu tidak membuat saya merasa lengkap dalam kehidupan saya. Saya selalu merasa ada yang kurang. Kemudian saya mengajak ibu ini untuk berdoa, mengundang dan menerima Tuhan Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya, dan ibu ini bersedia. Saya bilang, sekalipun ibu memiliki seluruh isi dunia ini, tapi kalau ibu tidak punya Tuhan Yesus Kristus, semuanya tidak ada artinya bagi ibu. Bahkan ibu pengen mati, tapi ibu takut mati juga karena ibu sayang meninggalkan harta ibu yang begitu banyak. Jadi ibu, kalau kita mau menikmati kebahagiaan hidup, yang pertama, kita harus punya Kristus dalam kehidupan kita, karena dia adalah sumber kebahagiaan sejati dalam hidup kita. Hal yang kedua, bu, gak usah pikirin kapan mati. Perkara mati itu urusan Tuhan. Seperti yang Rasul Paulus bilang, jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup ataupun mati kita adalah milik Kristus. Nanti ada saatnya kok ibu akan beristirahat selamanya, dan ibu gak akan sayang meninggalkan harta yang ibu miliki, karena di surga segalanya lebih indah dan luar biasa daripada apa yang ibu miliki di dunia ini. Saya kemudian melanjutkan pertanyaan, ibu punya Alkitab? Ibu itu menjawab, saya punya Alkitab. 40 tahun yang lalu Pak Pendeta memberikan Alkitab sebagai hadiah untuk pernikahan kami. Tetapi selama 40 tahun Alkitab itu tersimpan rapi di lemari karena saya nggak punya waktu. Pagi-pagi saya harus sibuk buka toko, saya sibuk ngitung uang, saya sibuk untuk melayani customer. Dan juga saya harus sibuk order barang dan lain-lain. Banyak hal yang saya kerjakan sehingga saya tidak sempat untuk buka Alkitab saya. Di akhir pembicaraan kami saya sampaikan, ibu harus fokus kepada Tuhan. Karena Tuhan memberikan harta yang lebih bernilai daripada apa yang ibu miliki di dunia ini. Yaitu harta yang bernilai kekekalan. Dan harta itu akan ibu miliki selamanya. Bahkan ibu akan sampai ke surga untuk menikmati segala keabadian kasih Tuhan yang luar biasa. Ibu menerima keselamatan jiwa, kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera, dan kehidupan bermakna yang selama ini tidak pernah ibu rasakan. Ibu tidak akan pernah lagi merasakan kosongan, kesepian, kehampaan, dan merasa hidup ibu tidak berarti. Saya bersyukur melihat ibu ini raut wajahnya sudah ceria dan dia sudah melepaskan segala beban yang dia rasakan. Perjumpaan pribadi seorang dengan Kristus mengubah kehidupan seseorang. Dan juga ibu itu mengatakan, saya merasa lega, Tuhan Yesus sudah ambil seluruh beban hidup saya. Puji Tuhan. Hana adalah pribadi yang punya persekutuan yang sangat erat dengan Tuhan. Tanpa sungkan, tanpa ragu, tanpa gengsi, tanpa jaim dia mengatakan, aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Kita merasa hidup kita terlalu berat oleh beban masalah, karena yang pertama, kita mengambil alih semua masalah kita untuk kita tampung dalam hidup kita.
Hal yang kedua, kita simpan dalam pikiran kita, padahal kapasitas otak kita sangat terbatas. Yang ketiga, kita endapkan dalam hati kita, sehingga menimbulkan kepahitan, kemarahan, kebencian, dendam, kesusahan yang terus berlangsung lama dan terakumulasi dalam hidup kita. Mari kita nikmati pagi ini dan sepanjang hari ini tanpa kita harus memikul beban-beban hidup kita. Yang harus kita lakukan adalah mengawali hari bersama dengan Tuhan dan serahkan segala beban dan kekhawatiran kita kepada Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu padanya sebab Ia yang memelihara kamu. Selalu kita minta kekuatan dari Tuhan untuk kita dapat menanggung masalah yang sedang kita hadapi. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tuhan Yesus memberkati dan kita bertemu lagi besok pagi. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang selalu meneguhkan hati kami, yang membuat langkah kami tidak goyah, yang membuat kekuatan kami selalu diperbaharui, yang membuat kami dapat melihat jalan-jalan yang Tuhan siapkan bagi kami. Bapa yang baik, ajar kami Tuhan untuk setia mengikuti prosesnya Tuhan, sebagaimana kami boleh belajar hari ini dari tokoh yang bernama Hana. Tuhan, berikan kami kesabaran, berikan kami kelembutan hati untuk menjalani apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Dan Tuhan, ajar kami untuk setia berdoa, karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Masalah sebesar apapun dalam hidup kami, sungguh Tuhan Kau sanggup menyelesaikannya, dan kami percaya jalan keluar yang Tuhan sediakan buat kami adalah jalan keluar yang terbaik. Hamba juga berdoa buat Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, yang sedang mengalami kelemahan secara fisik, yang sedang sakit, yang sedang dalam masa proses pemulihan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu dinyatakan, ada kesembuhan yang terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara terkasih. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan setiap totalitas hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur dan kami mau mengawali hari bersama-Mu. Haleluya. Amin. Ketika ku percaya terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat